Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat kicau. Tentunya di acara khusus merawat burung atau penangkaran. Nah, supaya penangkaran ini rajin produksi, cara perawatannya bagaimana? Terus semisal cara pemberian pakan dan lain-lain, apa yang perlu dilakukan supaya cepat produksi. Nah, tentunya tidak lupa harus rutin ataupun harus setiap waktu terjamin kayak gizi pakannya dan lain-lain supaya tetap rajin produksi. Sebab kalau cara perawatannya berubah-ubah, nanti bisa mabung, bisa cepat mabung. Semisal kayak waktunya kawin dia tidak dikawinkan, ataupun terlalu banyak pemberian kayak EF ataupun jangkrik, terus ulat Hongkong maupun ulat kandang dan sebagainya, baik keruto, kalau tidak teratur akan menyebabkan burung cepat mabung ataupun cepat ngurak. Nah, caranya supaya stabil, tetap rajin produksi, tentunya harus diberikan pakan yang stabil. Kalau semisal kayak milik saya ini diselingi por, saya pakai por lele dan bisa pakai por yang lain-lain. Ini harus diatur, istilahnya kayak cara pemberian pakan harus diatur. Semisal pagi, sore bagaimana, dan setiap harinya rutinitasnya itu harus porsinya tetap. Sebab kalau berubah nanti akan mengalami seperti ngurak dan sebagainya. Nah, kalau di sini ini memang masih sudah ngurak, jantan betinanya sama. Yang jantan ini ekornya sudah sekian, tapi yang betina sebentar ya. Tapi yang betina ini masih pendek itu di bawah ekornya itu. Nah, cara memberikan pakan semisal jangkrik kayak gini ya bisa diatur. Semisal jangkrik berapa, kemudian ulat berapa. Nah, tidak lupa juga setiap 3 hari sekali maupun 5 hari sekali kasih kerutu seger kayak gini. Nah, ini untuk menunjang supaya cepat berproduksi. Jadi pemberiannya cukup diatur saja. Semisal pagi dikasih jangkrik, sore dikasih ulat, ataupun dikasih dua-duanya dibarengkan saja tidak masalah. Yang penting porsinya diatur. Setiap harinya porsinya seberapa itu perlu diatur. Kalau keroto itu supaya menaikkan birahi itu baik diberikan ketika baru diangkat anakannya maupun ketika dia itu baru dijodohkan. Misal baru diangkat anakannya, setelah diangkat anakannya dari 3 hari ke depan itu akan mengalami proses birahi lagi. Jadi perlu ditambahkan kayak keroto, mungkin ulatnya juga perlu ditambahkan dari porsi biasanya supaya cepat berproduksi kembali. Nah, ini sepertinya sudah mulai kawin ini. Jadi kayak gini. Jadi kurang aktif kalau sudah memasuki habis kawin. Betinanya tuh kalau sudah kayak yang di bawah ini sudah mulai bisa dikatakan mulai hamil ini. Karena tak lihati dari kemarin sudah angkut sarang. Nah, kita berikan langsung pakan. Kalau semisal jangkrik ya bisa diatur sendiri. Kalau saya ini pakai sistem kayak gini, langsung digegem kayak gini, langsung dikasihkan.
Nah, ini dilempar ke sana seperti itu. Terus nanti sore dikasih ulat, ataupun langsung dikasih ulat secukupnya juga bisa. Semisal kayak gini, takarannya ya disesuaikan saja seperti ini, supaya apa ya, distabilkan setiap hari. Kalau memang ukurannya segini, setiap hari ya harus segitu. Kalau nanti berubah, jadi dia akan mengalami perubahan, akan cepat ganti bulu. Jadi perawatannya seperti itu. Kalau dia sudah di luar kebiasaan, akan mengalami perubahan juga ke sistem burungnya itu sendiri. Jadi hal yang perlu dan wajib dilakukan adalah rutinitas dan takaran cara pemberian pakan itu sangat penting. Sebab burung di ternak ini kalau sudah telat kawin juga bisa jadi ngorak. Jadi istilahnya ketika birahi dia tidak tersalurkan, maka dia akan menyetabilkan dengan tubuhnya sendiri, mungkin panas atau gimana, jadi bulunya yang rontok. Beda dengan burung settingan lomba memang. Nah, ini karena ini masih proses rontok juga, proses mabung. Ini juga perlu dikasih gizi yang lebih tinggi. Misal kayak pemberian keroto kayak gini perlu ditambah supaya cepat tuntas. Jadi dia itu harus ditunjang dengan pemberian pakan yang bergizi. Nah itu sudah berapa persen ya ekornya itu, tinggal dorong ekor sebenarnya dua-duanya. Nah ini diberikan keroto yang rajin supaya pertumbuhan bulunya bagus. Nanti setelah dia tuntas dari mabungnya, dia langsung produksi lagi, dan ketika dia diberikan gizi yang bagus, dia langsung produksi lancar lagi nanti. Oke, mungkin seperti itu tips-tipsnya, biar tidak terlalu panjang videonya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung melalui komentar, pasti akan saya tanggapi sebisa mungkin. Dan sebisa mungkin saya akan memberikan jawaban sesuai pengalaman yang saya jalani. Oke, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa komentar-komentarnya ataupun sarannya saya tunggu, supaya bisa mengembangkan channel ini, baik dari sisi cara beternak ataupun cara belajar menjodohkan, nanti bisa kita diskusikan bareng. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.